Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Mark dan Marla Palumbo adalah pasangan suami istri. Mereka berteman dan bermitra kerja dengan Dr. Henry Han. Pada siang hari tanggal 23 Maret tahun 2016, Mark dan Marla menjadi sangat khawatir, karena rekan bisnis dan teman mereka Dr. Henry Han tidak hadir pada pertemuan tim. Dr. Henry adalah seorang yang disiplin waktu. Jika dia terlambat atau terpaksa tidak dapat memenuhi janji temu, dia akan memberitahu terlebih dahulu. Namun hari itu, sama sekali tidak ada kabar apapun dari Dr. Henry. Ketika teman-temannya menghubungi melalui telepon, pesan mereka masuk ke dalam mailbox. Dr. Henry Han adalah seorang dokter imigran dari Tiongkok, yang pindah ke Amerika pada tahun 1980. Dr. Henry terkenal karena kemampuannya memadukan pengobatan medis barat dan timur, serta pengobatan holistik. Sebelum mendirikan kliniknya sendiri, Dr. Henry berkuliah di Amerika mengambil bidang psikologi. Itulah sebabnya banyak pasiennya mengatakan bahwa Dr. Henry adalah dokter yang sangat mengerti penderitaan pasien-pasiennya. Mark Palumbo kemudian menghubungi Don Goldberg, teman sekaligus rekan mereka juga, untuk mengecek keberadaan Dr. Henry. Sore hari Don mengecek rumah Dr. Henry di Santa Barbara. Dari luar rumah terlihat normal, saat Don mengecek pintunya tertutup namun tidak terkunci. Kedua mobil mereka ada di garasi, terlihat dari jendela di atas pintu garasi. Don kemudian menelpon 911 melaporkan situasi ini dan meminta bantuan agar 911 membantunya mengecek. Sekitar pukul 17.30, dua orang deputi kepolisian yang dikirimkan 911 masuk ke dalam rumah dan memeriksa apakah ada yang mencurigakan. Mereka memanggil seisi rumah, namun tidak ada jawaban. Ketika dua polisi dan Don memeriksa garasi dan memutari salah satu mobil, terlihatlah 3 benda terbungkus plastik dan terlilit lakban. Don bersaksi bahwa butuh beberapa waktu untuk menyadari bahwa ketiga benda terbungkus plastik tersebut adalah Dr. Henry, istrinya, Jenny dan anak mereka Emily yang baru berusia 5 tahun. Segera sore itu juga, kepolisian memulai penyelidikan. Terdapat banyak bukti biologis di rumah besar itu, terutama di lantai 2. Terasa juga bau cairan pemutih yang mengindikasikan ada upaya pembersihan bukti-bukti terutama di kamar-kamar tidur. Diduga Dr. Henry dan keluarganya dibunuh saat mereka sedang tidur. Dr. Henry ditembak di kamar tidurnya, sementara Jenny dan Emily di seberang lorong di kamar Emily. Semua spray dan selimut dilepas dari tempat tidur dan ada di ruang cuci. Di sana alarm mesin cuci berbunyi karena overkapasitas, dan setelah dicek, mesin cuci tersebut berisi spray dan selimut yang berlumuran darah. Ditemukan juga selongsong peluru kaliber 22 dan pecahan peluru yang terjepit di antara bantal di ruang cuci. Peluru ini cocok dengan 3 selongsong peluru yang ditemukan di bungkusan plastik yang membungkus tubuh Jenny. 1 selongsong peluru lain ditemukan tersangkut di antara papan alas dan kasur tempat tidur Emily. Semua peluru yang ditemukan di dalam tubuh korban sangat cocok untuk perbandingan dengan senjata pembunuh. Seiring berjalannya waktu penyelidikan, ditemukan sebuah tas kertas di samping tempat tidur Dr. Henry. Di dalamnya berisi berkas kontrak kerja yang ditandatangani oleh Dr. Henry dan 1 nama yaitu Pierre Hobbs. Pierre adalah orang yang pernah bekerja sama dalam kelompok mereka. Namun ketika terbukti bahwa Pierre menagihkan jasa wanita pendamping di sistem keuangan mereka, Dr. Henry memecatnya. Namun tidak berapa lama, Pierre kembali menemui Dr. Henry dan mengatakan bahwa dia sedang menghadapi penyakit kanker stadium akhir. Dr. Henry yang mudah jatuh kasihan memaafkan dan menerima Pierre kembali. Mark dan Marla sangat menyayangkan keputusan Dr. Henry karena mereka tahu bagaimana Pierre pandai memanipulasi Dr. Henry. Keputusan Dr. Henry juga membuat Jenny sang istri bertanya-tanya dan menceritakan pada salah seorang temannya yaitu Isaiah, Oregon tepat 4 hari sebelum peristiwa pembunuhan. Jenny mengatakan bahwa dia ragu dengan keputusan suaminya menerima Pierre kembali. Dalam penyelidikan, salah seorang detektif menemukan pembungkus plastik dan lakban bening di tempat sampah, di area dapur. Keduanya mirip dengan plastik dan lakban yang digunakan untuk membungkus ketiga jenazah. Detektif mengenali plastik tersebut sebagai plastik yang dijual di Home Depot.
Segera detektif menghubungi Departemen Keamanan Home Depot yang segera melacak di Home Depot mana plastik dan lakban tersebut didapatkan. Hanya dalam beberapa jam didapatkanlah informasi bahwa barang-barang tersebut didapat dari Home Depot Oceanside, California. Saat diperiksa di CCTV mereka, terlihat seseorang yang sangat mirip dengan Pierre sedang membayar di kasir barang-barang yang sama persis dengan yang ditemukan di rumah Dr. Henry. Kebetulan lain adalah, Home Depot tersebut sangat dekat dengan lokasi di mana Pierre tinggal. Detektif sangat mencurigai keterlibatan Pierre dan mulai melacak keberadaannya. Ponsel Dr. Henry yang hilang sudah tidak lagi bisa dilacak, namun ponsel istrinya Jenny masih terlacak sedang bergerak ke arah selatan menjauhi Santa Barbara menuju Oceanside, California. Sehari setelah pembunuhan keluarga Dr. Henry, perburuan besar-besaran diarahkan ke Oceanside, California. Sersan Anthony Flores yang merupakan anggota polisi di Oceanside adalah bagian dalam tim pencarian ini. Sementara itu, anggota kepolisian yang menyamar ditempatkan di dekat rumah ayah Pierre untuk mengawasi pergerakannya. Malam harinya ayah Pierre terekam bergerak ke arah parkir Walmart. Petugas yang menyamar mengikuti mobilnya. Di sana mobil ayah dan anak itu bertemu. Ayah Pierre membuka bagasi dan mengeluarkan 2 buah tas dari bagasi dan menyerahkan pada Pierre, lalu kedua mobil meninggalkan lokasi. Para petugas yang menyamar kemudian mengikuti mobil Pierre, hingga berhenti di stasiun pengisian bahan bakar Arco. Sersan Anthony Flores yang mendengar informasi pergerakan Pierre, segera menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Pierre. Hanya dalam waktu 48 jam setelah pembunuhan keluarga Dr. Henry, petugas telah menahan terduga pelaku. Pada saat ditangkap, Pierre membawa pistol 9 mm yang terlihat jelas di lantai sisi pengemudi. Pierre juga membawa paspor dan tas-tas ransel yang diterimanya dari ayahnya beberapa menit sebelumnya. Tas ransel itu berisi keperluan darurat, kebutuhan hidup seseorang untuk waktu berbulan-bulan. Ayah Pierre juga sempat ditahan dan diinterogasi, namun kemudian dilepas karena tidak terbukti mengetahui kejahatan Pierre. Saat diperiksa, Pierre melepaskan haknya untuk diam atau didampingi pengacara. Saat diperiksa Pierre mengatakan bahwa dia sedang diburu oleh orang-orang misterius karena keajaiban ilmiah yang dia ciptakan. Pierre mengatakan bahwa dia telah pergi ke rumah Dr. Henry untuk memasang perangkat energi abadi yang telah dia ciptakan. Pierre juga menjelaskan bahwa plastik dan lakban yang ditemukan di rumah Dr. Henry digunakan untuk pemasangan perangkat energi tersebut. Ketika detektif mengatakan bahwa Dr. Henry sekeluarga telah meninggal, Pierre mengatakan bahwa ketika dia meninggalkan rumah Dr. Henry mereka semua masih hidup. Pierre mengatakan bahwa makhluk-makhluk misteriuslah yang telah membunuh keluarga Dr. Henry. The story that you're not telling me? Dr. Hahn is dead. What? I had no clue that. Oh my gosh. Everything was perfectly fine when I left. I invented a technology that changes the world, oil companies, and people don't want this technology out there. Ketika penyelidikan sedang berlangsung, datanglah informasi yang tidak diduga dari seseorang bernama TJ di Reda. TJ adalah seorang penanam ganja yang mengatakan bahwa Dr. Henry telah menghubunginya untuk bekerja sama dalam pembuatan ramuan untuk penyembuhan holistik. TJ pernah bertemu dengan Pierre. Menurut TJ, Pierre adalah seorang yang memiliki kecenderungan mengarang cerita-cerita besar untuk menarik perhatian. Pierre juga adalah anak yang canggung yang ingin diterima, dan TJ bersimpati padanya, karena sejak muda TJ adalah orang yang membela anak-anak seperti itu. Pierre sangat mempercayai TJ karena merasa dia diterima. Kepada penyelidik, TJ menunjukkan pesan teks yang dikirimkan Pierre padanya di hari pembunuhan pada jam 9.39 pagi. Pesan teks itu berbunyi, "Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sangat mendesak, sangat mendesak." Pierre meminta bantuan TJ untuk memindahkan sesuatu. TJ mengatakan bahwa Pierre memberitahunya bahwa dia sedang berada di Santa Barbara. Kemudian TJ meminta Pierre untuk datang ke rumahnya. Di rumah TJ, hal pertama yang Pierre katakan adalah, "Agar kau tahu bahwa aku monster." Kemudian dia mengatakan bahwa dia telah membunuh Dr. Henry, istri dan anaknya dan butuh bantuan untuk memindahkan mayat-mayat mereka. Pierre memberitahu TJ bahwa dia sudah mencoba memasukkan mayat-mayat itu ke dalam mobil, namun tidak kuat untuk memindahkan mayat Dr. Henry yang terlalu berat baginya, dan semua mayat itu tidak muat dalam satu mobil. TJ yang sudah terbiasa mendengar cerita-cerita tidak masuk akal Pierre, berpura-pura untuk setuju agar Pierre segera keluar dari rumahnya,
dengan mengatakan bahwa dia akan mengerjakannya dan akan menghubungi Pierre segera. Setelah Pierre pergi, TJ segera menghubungi Dr. Henry dan siapapun yang memiliki informasi terkait dengan Dr. Henry, namun TJ tidak mendapatkan informasi apapun. TJ juga tidak menghubungi polisi, karena dia belum yakin apa yang sedang terjadi. Juga ada ketakutan dan kebingungan pada TJ apakah Pierre mengatakan kebenaran. Sekitar pukul 5 sore, ketika TJ belum memberikan bantuan apapun, Pierre kembali mengiriminya pesan singkat yang berisi tawaran untuk pergi ke Vegas malam itu dengan semua akomodasi ditanggung oleh Pierre. TJ tidak yakin apa alasan Pierre mengajaknya pergi, namun setelah TJ berpikir mungkin Pierre akan membunuhnya karena dia mengetahui peristiwa pembunuhan keluarga Dr. Henry, atau bahkan mungkin Pierre akan menjebaknya agar TJ dituduh sebagai pembunuh keluarga Dr. Henry. Atas tawaran Pierre tersebut, TJ membuat alasan untuk tidak pergi. Kemudian pada pukul 7.35 malam, Pierre mengiriminya pesan teks terakhir. "Ya, aku tamat, mereka baru saja menemukan semuanya. Hidupku berakhir, seandainya aku mengetahuinya sejak awal." Atas arahan dari salah satu saudara TJ yang juga seorang penegak hukum, akhirnya TJ melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Pierre baru saja kembali ke tempat kejadian perkara, dengan sebuah truk besar untuk mengangkut mayat-mayat tersebut. Namun polisi telah lebih dulu sampai di TKP. Melalui kesaksian TJ didapatkan bahwa motif Pierre membunuh Dr. Henry sekeluarga adalah karena uang senilai $20 juta yang rencananya akan diambil dari rekening Dr. Henry. Pada saat mobil Pierre diperiksa, ditemukan barang-barang milik Dr. Henry. Dompet, kartu kredit dengan nomor jaminan sosial, selongsong peluru bekas. Selain itu ditemukan juga handphone dan tablet milik Dr. Henry dan istrinya, semuanya dibungkus dengan aluminium foil, sebagai upaya untuk menghindari pelacakan. Di bagasi mobil, di tempat biasanya menaruh ban cadangan, ditemukan senjata pembunuh, peluru yang tersisa dan peredam suara. Seminggu kemudian, otopsi terhadap ketiga korban telah selesai. Dalam laporan otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak dengan 14 peluru, Dr. Henry dan istrinya masing-masing 3 peluru, dan yang paling mengerikan adalah tembakan pada Emily, sebanyak 8 peluru. Hasil otopsi dan foto postmortem ketiga korban sempat beredar di sebuah website, yang menunjukkan bahwa 8 peluru pada Emily bersarang di wajah gadis kecil tersebut. Secara hukum sebenarnya Pierre memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati, karena Pierre melakukan 3 pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan yang direncanakan. Namun di saat-saat akhir, Kejaksaan setuju untuk meniadakan hukuman mati dengan syarat Pierre akan disidang tanpa juri, agar persidangan berlangsung cepat. Persidangan tanpa juri berarti hakim tunggal yang akan memutuskan apa hukuman Pierre. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2021, lebih dari 5 tahun setelah pembunuhan keluarga Dr. Henry, persidangan atas Pierre dimulai. Pierre bersaksi mengulangi semua yang telah diceritakannya pada penyidik. Dalam sidang diketahui bahwa Pierre sempat menginap 2 hari di rumah Dr. Henry, sebelum dia melakukan pembunuhan itu. Selama menginap Pierre menyadap pergerakan komputer Dr. Henry, namun tanpa disengaja dia juga menyadap komputernya sendiri, sehingga tersimpan bukti riwayat pencarian informasi yang berhubungan dengan kejahatannya. Pierre meninggalkan rumah Dr. Henry pada tanggal 22 malam, namun kembali pada dini hari untuk melakukan aksinya. Pierre juga menggunakan akun palsu Dr. Henry untuk mencoba meretas keuangannya. Pada awalnya dia berhasil menarik uang sebesar $100.000, namun ketika dia mencoba menarik $72.000, pihak bank memberikan peringatan penipuan. Hal ini sekaligus menjadi bukti adanya niat menguasai harta Dr. Henry. Hakim tunggal Brian Hill yang menangani kasus ini, memutuskan Pierre dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Pada tanggal 15 April tahun 2022, vonis terhadap Pierre dijatuhkan, yaitu 3 kali hukuman seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Rekan bisnis, teman, pasien-pasien Dr. Henry Han semuanya menceritakan dan bersaksi, bagaimana baik dan suportifnya Dr. Henry, mereka semua merasakan kehilangan yang berat. Beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Mark dan Marla Palumbo baru saja mengadakan makan malam bersama Dr. Henry, istri dan anaknya. Ponsel Mark bahkan dipenuhi foto-foto Emily di restoran dengan berbagai ekspresi lucu dan juga bermain Connect 4 bersamanya. Mark dan Marla menggambarkan Dr. Henry sebagai pribadi yang baik, cerdas, memiliki rasa ingin tahu, bersemangat, berpikiran terbuka dan peduli pada orang lain.
Tidak ada kesombongan sama sekali dengan segala pencapaiannya. Dr. Henry seringkali datang dengan membawa makanan, bercelana pendek dan sandal jepit dan memiliki keakraban yang hangat dengan orang-orang di sekitarnya. Don Goldberg sudah berteman dengan Dr. Henry selama 25 tahun dan sudah seperti saudara kandung. Don mengatakan bahwa hubungannya dengan Dr. Henry adalah persahabatan sekali seumur hidup. Don bertemu Dr. Henry ketika dia sedang membangun reputasinya setelah berimigrasi dari Tiongkok. Meskipun Dr. Henry berasal dari keluarga dokter, ayah dan ibunya juga seorang dokter, namun Dr. Henry benar-benar rendah hati. Dr. Glenn Miller, seorang psikiater yang juga mitra kerja Dr. Henry, mengatakan bahwa beberapa pasiennya yang mengalami efek samping obat lalu menemui Dr. Henry mereka mengalami perbaikan. Dr. Glenn mengatakan bahwa dia dan Dr. Henry mengembangkan rasa saling menghormati, bahkan mereka bermitra menerbitkan sebuah buku tentang bagaimana pengobatan Barat dan Timur dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien-pasien kanker Dr. Henry juga memberikan kesaksian bahwa ketika mereka berobat kepada Dr. Henry, mereka memiliki pengharapan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Karena kebaikan, dukungan dan keahliannya, banyak pasien yang sangat kehilangan Dr. Henry. Pada tahun 2009, Dr. Henry menikah dengan Jenny Yu. Semua orang bersaksi bahwa Dr. Henry terlihat sangat bahagia, dan mereka menilai Jenny adalah perempuan yang hangat dan menyenangkan. Karakternya serupa dengan Dr. Henry. Kebahagiaan mereka lengkap ketika Emily lahir. Dr. Henry menjadi ayah yang sangat peduli dan bangga. Jenny juga dengan cepat menjadi tangan kanan Dr. Henry, dan membantu Dr. Henry mengelola klinik mereka. Menurut Isaiah, Dr. Henry benar-benar mempercayai Jenny dan membiarkannya mengambil kendali. Beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, Jenny dan Isaiah sedang merencanakan pesta ulang tahun Emily yang ke-6. Namun hanya 3 hari sebelum hari ulang tahunnya, Emily ditemukan sudah tewas terbunuh. Saat ini Pierre masih menjalani hukumannya di penjara negara bagian California dengan keamanan maksimum di Los Angeles County. Pada tahun 2025 Pengadilan Banding Distrik Kedua California menguatkan vonisnya, mempertahankan putusan tahun 2022 yang menyatakan ia harus menjalani 3 hukuman seumur hidup, ditambah dengan 75 tahun hingga seumur hidup karena menggunakan senjata api. Bisa dipastikan Pierre tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidupnya. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya, terima kasih sudah mampir di channel ini.